Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Prastiana Putri dengan NBI 13181800229, mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya. Saya di sini akan memaparkan tugas mata kuliah metode penelitian hukum, yaitu mengenai penelitian normatif yang akan saya buat. Yang pertama adalah fakta hukum. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru disahkan, pada pasal 170 menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah atau PP. Hal ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, proposisi hukum. Dalam pasal 170 Omnibus Law dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pusat dapat mengubah undang-undang. Kemudian, proposisi hukum yang kedua yaitu pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya ayat 1, yaitu yang dapat merubah undang-undang adalah DPR. Nah, dari dua proposisi hukum tersebut dapat kita tarik sebuah isu hukum, yaitu apakah wewenang DPR dalam pembentukan atau merubah undang-undang dapat digantikan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya adalah metode pendekatan yang digunakan. Pertama, dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang atau status approach, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konseptual atau conceptual approach, merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Selanjutnya, jenis bahan hukum. Dalam penelitian ini akan menggunakan dua jenis bahan hukum. Yang pertama yaitu bahan hukum primer, di mana bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Kemudian, bahan hukum yang kedua yaitu bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta pendapat para sarjana hukum, seperti buku dan karya lainnya. Selanjutnya adalah sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan,
guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, serta jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang terakhir adalah teknik analisa bahan hukum. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi terdapat kekurangan. Terima kasih.